Ah, capeknya. Sudah lama sekali aku tidak pulang kampung. Sekarang akhirnya aku pulang juga. Perjalanan panjang ini membuat aku sedikit berkeringat. Tak terasa, ternyata sudah 10 tahun lamanya sejak aku terakhir kali di sini. Ruang tamu ini adalah saksi bisu masa kecilku yang penuh harapan. Rumah kami sederhana, dengan dapur yang menyatu langsung dengan ruang tamu. Semua aktivitas keluarga terjadi di satu tempat. Kami tidak perlu berpindah ruangan kalau ingin makan ataupun mengobrol. Saat keluarga ingin makan, cukup berdiri mengambil hidangan dari meja dapur yang terhubung langsung dengan ruang tamu. Semuanya menjadi satu. Makan, ngobrol, dan duduk santai bersama. Sederhana, namun kehangatan itu terasa di setiap sudut ruangan. Aku ingat betul, aku adalah anak satu-satunya dalam keluarga ini yang selalu dimanja dan tak pernah kurang apapun. Setiap aku ikut lomba, kedua orang tuaku selalu mengantarkanku dengan sepeda motor butut, meski jalannya jauh dan berliku. Mereka tak mau melewatkan momen itu, karena untuk mereka, aku adalah segalanya. Aku ingat betul, setiap pagi, ibu sudah sibuk menggoreng kue untuk dijual. Aroma harum menebar ke seluruh rumah. Aku dan ayah sering mengganggu ibu saat memasak, sampai ibu marah kecil. Tapi akhirnya kami tertawa bersama. Sore harinya, kami semua ke kebun, membersihkan jagung, membersihkan singkong. Aku bebas bermain, menangkap belalang, berlarian bersama teman-teman. Dan ketika malam tiba, kami pasti pulang, membawa kayu dan daun singkong untuk lauk sederhana. Semuanya terasa istimewa, karena kami melakukannya secara bersama-sama. Ateni, musiknya. Maaf. Udah serius. Semuanya berubah setelah itu. Ibu mulai sakit. Tapi yang menyembunyikannya. Aku lihat ibu batuk berdarah. Tapi aku takut bertanya. Sampai akhirnya aku tahu kenyataan yang menghancurkan. Ibu mengidap tumor.
jadi tempat yang penuh kekhawatiran dan kesunyian. Setiap malam ayah tak lagi tidur nyenyak. Matanya merah karena kurang tidur. Menjaga ibu dengan penuh cinta. Meski tubuh ayah lemah, namun ia tetap kuat demi kami. Kami sudah melakukan segala cara. Berdoa, berobat, mengikuti saran medis. Berharap mujizat akan datang. Namun takdir berkata lain. Aku ingin bantu. Tapi bantu apa? Bantu orang yang memberi solusi. Tapi di ruangan ini hanya ada keheningan yang menyakitkan. Rangkulan tamu yang jadi harap dan kesedihan. Di antara kasih, perselisihan dan kesendirian. Aku merasa belum memberi apa-apa kepada ibu. Aku merasa gagal dan menyesal pada menjadi cukup kuat. Belum mampu memberikan kebahagiaan yang seharusnya ia dapatkan. Aku merasa gagal karena belum sempat membuat ibu bahagia. Februari, ibu menghembuskan nafas terakhirnya di ruangan ini. Beberapa hari sebelum ibu meninggal, ia sempat berpesan. Aku sangat ingat pesan itu. Ibu berkata kepada ayah, "Nanamu, bodoh kino. Pas orang padi ya anak-anakmu kan ada di atas. Sekolah baik-baik, biar bisa jadi orang sukses. Terus juga kasih tinggal biar bapak ambil istri baru. Biar ada urus engkau dan bapak. Pesan itu terakhir dalam ingatanku.
hidup sang ibu. Ia masih memikirkan kamu. Tuhan, mengapa harus ibu? Mengapa orang yang paling kau sayangi yang harus menanggung sakit ini? Aku marah. Tapi aku tahu aku harus kuat. Aku berjanji dari ruang tamu yang kecil ini, aku akan terus melangkah menjaga kenangan ibu.